Hmm? Warga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil waladatin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma qina adzaban fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pembacaan dari Ibu Atika, semoga bermanfaat bagi kita. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN 1 Ciginggang, yaitu Ibu Sutini SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ciginggang, waktu dan tempatnya dipersilakan. Mohon izin bismillah. Mohon izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SDN 1 Ciginggang serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan tabiatnya, dan kepada kita umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024, kita bisa berkumpul bersama di SDN 1 Ciginggang ini, di sekolah kita tercinta, dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dayu Herlina SPD sebagai CGP angkatan 10. Di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita harus selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan apapun itu. Kenapa? Karena semua kegiatan adalah merupakan program yang sudah ditetapkan, baik misalkan dari sekolah dan juga ini ditetapkan oleh para CGP ya Bu Dayu ya. Ini adalah merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Bu Dayu Herlina SPD sebagai CGP angkatan 10 karena beliau sedang mengikuti pendidikan. Dalam pendidikan ini banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh beliau. Kenapa? Karena ini merupakan tuntutan sampai nanti beliau bisa lulus dengan baik. Selama berapa bulan Bu? Ya, kurang lebih 6 bulan. Oleh karena ini Bu Dayu Herlina sebagai CGP angkatan 10 perlu dukungan dan motivasi juga bantuan dari kita sebagai rekan-rekannya di SDN 1 Ciginggang. Ini adalah materi yang akan dibahas tentang budaya positif. Budaya positif ini tentunya sering diterapkan di sekolah kita juga,
tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih kita memahaminya, nanti ada pemaparan dari Bu Dayu sebagai CGP Angkatan 10. Apabila ada yang misalkan kita kurang memahami, kurang jelas, kita diskusikan pada saat ini. Dan terima kasih kepada Bu Dayu Herlina telah menyempatkan waktu untuk mendiseminasikan budaya positif di SDN 1 Cikinggang ini, terutama kepada rekan-rekan Bu Dayu sendiri ya. Bu sebagai kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan di SDN 1 Cikinggang sangat bangga dan merasa bahagia karena ilmu-ilmunya bisa ditularkan ke rekan-rekan semua yang ada di SDN 1 Cikinggang, supaya kegiatan ini lancar. Oleh karena ini kita tadi sudah dibuka oleh Pak Yoga dengan membacakan basmalah. Ya, sekarang juga kita demi kelancaran kegiatan ini kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cikinggang. Dan selanjutnya yaitu ke acara inti, ke langsung pembahasan materi oleh Ibu Dayu Herlina SPD selaku CGP Angkatan 10 dan akan membawakan budaya diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Herlina SPD, waktu dan tempat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri Bapak Ibu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cikinggang dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ya di SDN 1 Cikinggang. Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktunya ya Bapak Ibu ya. Seharusnya Bapak Ibu sudah istirahat, tapi apalah daya, ini amanah ya, amanah yang harus saya kerjakan gitu di tugas saya sebagai calon guru penggerak ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara saya, yaitu diseminasi budaya positif, di mana nanti saya akan bukan di sini artinya saya menggurui atau lebih hebat ya Bapak Ibu ya, tapi ini kewajiban saya untuk memaparkan atau memberikan informasi-informasi terkait dengan pembelajaran yang beberapa bulan ini saya dapatkan gitu Bu. Kita belajar bersama-sama aja ya Bapak Ibu ya. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad, para sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin. Langsung aja ke materi mungkin ya Pak Yoga ya. Ini ada pertanyaan pemantik dulu mungkin. Apakah Bapak Ibu setuju bila, ini kita langsung ke materi ya Bapak Ibu ya. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada berapa orang yang setuju? Boleh ngacung? Nggak usah takut salah Bu, nggak apa-apa. Ya, nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang setuju boleh ngacung, yang tidak setuju boleh ngacung. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju?
Iya. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Baik Bapak Ibu, kita coba kupas tuntas ya pembahasan hari ini nanti tentang setuju tidak setujunya. Nah, di sini apa itu budaya positif? Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, terus next. Nah, itu konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada 6 konsep untuk menciptakan budaya positif, diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu yang asing di kalimat ini apa yang menurut yang bagi Bapak Ibu asing itu? Segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas satu persatu ya apa yang dimaksud dengan konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini. Next Pak. Nah, sekarang ada permainan cobalah buka. Bapak Ibu silakan dibaca bersama-sama. Bapak Ibu coba menggenggam kedua tangan. Tangan Bapak Ibu dua-duanya digenggam. Sambil Ibu memejamkan mata. Saya akan membacakan. Ibu dan teman Ibu melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Dikepalkan, boleh dua, boleh satu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Sesuatu yang berharga yang tidak boleh orang tahu gitu ya. Nah, di sini Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Nah, dan tugas si B ini, si teman Anda ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, contohnya misalkan boleh dibujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan boleh menggelitik supaya tangan teman-teman Anda itu bisa kebuka gitu. Boleh satu orang mencontohkan ke depan. Siapa? Mau Ibu Kepala Sekolah sama Pak Yoga? Boleh ke depan Bu. Minta tepuk tangannya dulu. Nah, di sini kita bermain peran. Contohnya seperti ini. Misalkan Ibu Kepala Sekolah ini punya sesuatu yang sangat berharga banget di kepalan tangan Ibu. Dan ada Pak Yoga yang ingin berusaha membuka tangan Ibu Kepala Sekolah, sedangkan di tangan Ibu Kepala Sekolah ini ada sesuatu yang tidak bisa berharga ibaratnya ya. Dan Pak Yoga ini di sini bebas, boleh menghardik, membujuk, bahkan menawari uang gitu supaya Ibu ini bisa membuka tangannya. Kalau boleh dilakukan Pak Yoga? Dirayu. Sangat tidak sekali Ibu ya. Bolehkah itu dibuka tangannya Bu? Tidak mau. Karena ini sangat penting sekali bagi saya. Kasih uang Pak Yoga. Kasih uang. Bisa Ayo Pak, ayo terus Pak, ayo. Bisa nggak coba? Ibu, tangan Ibu sangat indah sekali, sangat luar biasa ya, dengan banyak begitu keindahannya di situ ya. Bolehkah saya meminta dibuka gitu? Untuk sementara ini karena belum jelas maksud dan tujuannya, tidak segampang itu membukakan apa yang ada di depan. Karena di dalam kepala tangan Ibu itu sangat penting bagi saya, karena saya membutuhkan itu gitu. Bolehkah saya bisa membukanya gitu? Maksud tujuannya apa? Harus tahu dulu. Saya maksud tujuan ingin melihat dan membuka genggaman tangan saya ini. Maksud tujuan saya itu saya ingin memiliki yang ada di kepala tangan Ibu gitu ya. Karena sangat penting bagi saya, bagi kehidupan saya. Jangan Bu, jangan kebanyakan sama Pak Yoga Bu. Pak Yoga nggak makan Bu. Apa saja yang Ibu mau sehingga saya bisa membuka tangan Ibu. Apa saja. Apa saja saya berikan gitu. Asal Ibu membuka kepala tangan. Tidak mau. Ayo dukung Ibu.
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita temukan di slide berikutnya. Next, Pak. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Bagaimana seseorang bisa merubah diri paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sama teori kontrol itu, kebutuhan kita kan berbeda. Ya, seperti itu. Next, Pak, nanti ini bisa dibaca-baca ya, itu contohnya aja. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gosokan, ancaman, ataupun hukuman. Tanpa gosokan, ancaman, ataupun hukuman. Perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di sini. Next, Pak. Kalau Bapak Ibu tahu Pak ini apa? Iya, profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang isinya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal kata-kata ini ya. Next, Pak. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu boleh baca. Bapak Ibu memilih yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Silakan Bapak Ibu dalam hati memilih. Pasti Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan atau hukuman, karena semua orang juga tidak mau ya Bu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Next, Pak. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi itu sama enggak Bapak Ibu? Beda. Beda ya? Hukuman dan konsekuensi itu beda. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di sini ada identitas gagal Bapak Ibu. Identitas gagal, identitas sukses. Nah, Bapak Ibu mau memilih yang mana? Yang sukses. Yang sukses. Kita coba bacakan ya Bapak Ibu ya di sini. Kalau identitas gagal itu bentuknya hukuman, tentu itu tidak boleh, kita tidak boleh menghukum siswa apapun itu bentuknya. Sesuatu yang menyakitkan bagi siswa itu, dan siswa itu tidak akan nyaman gitu dalam jangka waktu yang panjang. Contoh, ada teman saya sering bercerita karena sering dihukum dari SD sampai sekarang, dia itu jangka panjang, jadi ingat terus gitu. Nah, jadi hukuman itu tidak boleh diberikan kepada siswa. Kalau identitas sukses itu seperti apa? Seperti disiplin. Kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Jadi yang boleh kita lakukan ke siswa itu konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman udah ada jawabannya berarti Bapak Ibu ya. Berarti kita tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa. Nah, di sini karena banyak ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca-bacakan aja. Yang penting tadi salah satu contohnya sudah saya sebutkan. Next aja Pak, langsung Pak. Di sini berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu pengertiannya tidak terencana, yaitu bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu berarti itu maunya guru aja gitu, tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Itu tidak terencana, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, misalkan ada siswa yang ke sekolah kesiangan gitu ya. Nah, itu tidak terencana Bapak Ibu, dan si guru ini karena siswa itu kesiangan
video ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Konsekuensikah atau hukumankah di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terus saja, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu siswa mencatat 100 kali. Itu berupa hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi udah ada konsekuensinya ya. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oh, boleh Bapak. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Jadi lari mengelilingi lapangan itu karena terlambat hadir itu termasuk ke dalam hukuman. Nomor tiga lagi ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Bapak Ibu ya, konsekuensi. Pertanyaan selanjutnya, murid diminta untuk push up sebanyak 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, betul sekali ya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini berdiri di depan kelas. Ya, hukuman Bapak Ibu ya. Pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya. Iya. Mereka kalau misalkan merusak punya teman nanti punya perasaan bagaimana gitu takut membersihkan WC. Jadi Iya. masuk keluarganya tidak punya, tidak masuk orang bisa, konsekuensi bisa. Pilih salah satu. Sekali lagi Bapak Ibu, Bunia konsekuensi atau hukuman yang membersihkan WC itu? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti kita kupas lebih lanjut lagi ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Yang pertanyaan yang terakhir. Hukuman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas tadi yang Bapak Ibu pertanyaan pemantik itu ya. Ini nanti Bapak Ibu menemukan jawabannya di sini. Dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan sih Bu? Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau instrik. Nah, ini nanti kita akan lebih lanjut mempelajari segi restitusi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memberikan penghargaan itu boleh-boleh saja dalam jangka pendek mungkin bisa lah ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang, masa Bapak Ibu 1 tahun terus-terusan memberikan penghargaan kepada siswa kan tidak mungkin ya. Jadi ada ranking dari kelas 1 misalnya sampai kelas 6 yang satu aja gitu. Ada aja itu seperti itu. Iya. Iya, itu salah satu praktek di kita ya Bu ya. Pada dasarnya teorinya itu sebetulnya tidak boleh Pak. Hal yang saya pelajari itu. Nanti kita ada lagi Pak di bawahnya itu selanjutnya. Nanti selanjutnya kita bisa menemukan jawabannya Pak ya. Nanti sampai selesai. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak Bapak Ibu? Tidak. Beda.
karena itu mah tergantung pribadi kita. Taruh, boleh nih jawab dulu yang betul. Keyakinan ya. Ya, jadi menggunakan masker dan mencuci tangan itu bukan aturan sebetulnya. Jadi itu mah tergantung diri kita ya, keyakinan kita. Jadi kalau kita misalkan mau kesadaran sendiri, misalkan kita mau tadinya berdebu gitu ya, hidung kita kehisap udara yang kotor pakai masker gitu. Jadi tidak aturan ya, jadi fleksibilitas gitu seperti itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Pak Yoga. Betul, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker itu termasuk keyakinan nih Pak ya, atas dasar kesadaran diri sendiri. Nah, di sini betul kata Bu Nia tadi bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Sudah betul sekali ya. Nanti Bapak Ibu di sini sudah membuatkah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Sudah ya? Sudah semua sudah membuat? Sudah membuat, alhamdulillah ya. Di sini ada beberapa prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di antaranya, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun dan meninjau atau menyetujui dengan menandatanganinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakannya ya? Ya. Next, Pak Yoga. Saya di PMM sudah mendapatkan sertifikat untuk keyakinan kelas. Oke, tepuk tangan sekali buat Bu Henti. Bu Henti sudah mengerjakan tentang keyakinan kelas disiplin positif di PMM ya Bu ya, dan alhamdulillah sertifikatnya keluar. Oke, bagus sekali Bu Henti. Oke, terima kasih. Next, Pak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita itu sebagai guru harus akan mempunyai 5 posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu tuliskan di kertas 1 lembar. Ibu merasa posisi kontrol Ibu itu di mana? 1 aja pilih. Misalkan Ibu menjadi guru yang sering penghukum, pembuat merasa bersalah siswa, teman sebagai pemantau atau sebagai manajer. Boleh Bapak Ibu tulis aja, tulis di buku. Tapi tidak dikumpulkan ya. Tulis aja dalam hati. Ibu yakinkan aja bahwa posisi saya itu di penghukum, di pembuat merasa bersalah, di teman, di pemantau atau di manajer. Paham Bapak Ibu? Nah, nanti setelah ini baru nanti kita akan tahu di mana posisi 5 kontrol guru sebetulnya itu. Nah, next Pak. Nah, berikut contoh video posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu setelah melihat video ini, nanti Bapak Ibu bisa tahu di mana ini letak posisi kontrol saya. Ditayangkan dulu Pak Yoga posisi kontrolnya videonya. Yang kartun itu Pak, yang kartun yang awal yang kirim. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya.
Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku ulangi lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kamu terlambat mengumpulkan tugas. Iya, Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya, pernah sampai 3 kali, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, tadi ke-5 video kontrol tadi kira-kira video yang keberapa yang menurut Bapak Ibu itu melekat pada seorang guru? Yang terakhir ya. Tadi Bapak Ibu sudah nulis, apa mau dirubah tulisannya? Apa tetap sama? Sama ya? Alhamdulillah. Berarti kita itu memposisikan kita sebagai guru itu di manajer, ya, di manajer. Next Pak Yoga, ini ke situ dulu Pak, kita bahas satu-satu dulu. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman. Contohnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya kepada siswa, membentak. Dampaknya itu siswa itu akan menjadi pendendam. Siswa itu tidak akan menyukai gurunya. Nah, di sini pembuat merasa bersalah. Suara lembut, menyalahkan siswa tapinya ya. Ini nanti siswa akan merasa bersalah dan dampaknya itu akan membuat siswa itu rendah diri gitu dan menarik diri seperti itu. Dan kita sebagai teman tadi kalau masalah ada di video nomor 3. Kalau guru menganggap siswa itu sebagai teman, nanti dampaknya itu siswa itu akan bergantung pada satu orang dan membuat siswa itu tidak mandiri seperti itu. Sekarang lanjut Pak Yoga. Pemantau.
3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Jadi manusia itu membutuhkan 5 dasar seperti kalimat yang sudah saya bacakan tadi ya. Next Pak. Nah, di sini juga ada. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini termasuk ke dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan guru. Posisi kontrol sebagai dengan guru itu main kejar-kejaran. Posisi kontrolnya itu sebagai teman. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Next. Next ke dunia berkualitas. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mempelajari tadi, nanti Bapak Ibu silakan setelah keluar dari sini disimak pertanyaan-pertanyaan ini dan silakan Bapak Ibu merenung sejenak tentang siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda, dan apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan gitu. Apa pekerjaan ideal bagi Anda, dan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna di dalam hidup Anda. Nanti Bapak Ibu guru silahkan merenungkan tentang dunia berkualitas ini. Lanjut Pak. Nah, ini tadi yang terasa asing ya Bu, yang terakhir nih. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu memberikan alasan gitu. Jadi ketika siswa itu punya masalah, tentu punya alasan mengapa siswa itu melakukannya. Di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di dalam kalimat segitiga restitusi itu ada beberapa pertanyaan yang memvalidasi kebutuhan gitu ya, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas gitu, seperti itu. Lanjut lagi Pak. Ini yang dimaksud segitiga restitusi, dan saya ada contohnya. Ketika siswa sedang berantem misalkan, atau siswa sedang mengejek temannya, kita panggil siswa itu dengan teori segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Nah, ini Dija itu ada, nanti dulu Pak, diulangi lagi Pak dari awal. Jadi ini salah satu kasus contoh siswa yang mengebrak meja gitu ya, ketika ada temannya yang mencontek. Kita atau sebagai guru itu menyelesaikannya harus dengan cara segitiga restitusi. Dan ini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari tadi, termasuk ke dalam segitiga restitusi. Video sengaja saya buat ini sebagai contohnya. Silahkan Pak diputar. Tadi Saya
contoh video segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, oh udah beres ya? Coba Pak ke atas lagi yang di atas video ini. Nah, jadi segitiga restitusi yang kita lakukan tadi itu, pertama itu kita validasi dulu kebutuhannya, kita menanyakan keyakinan, lalu kita menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin hanya ini aja pemaparan dari saya, kurang lebihnya dimaklum ya Bapak Ibu ya, karena saya di sini bukan menggurui tapi masih dalam tahap belajar ya bersama-sama untuk tadi itu saya bilang menyelesaikan atau melaksanakan amanah ya Ibu ya Bapak Ibu ya, amanah dari tugas-tugas saya. Saya juga di sini masih lama, CGP saya baru berjalan kurang lebih 3 bulan Ibu Kepala. Mungkin untuk selanjutnya saya akan masih banyak membutuhkan bantuan, terutama Ibu Kepala sekolah dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Itu terima kasih kepada Ibu dari BPN SPD. Kami sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya dari Ibu Dayu dari CGP tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, acara demi acara sudah beres, sudah tersampaikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses. Untuk menutup acara ini, marilah kita bacakan Alhamdulillah. Terima kasih. Saya pembawa acara, mohon maaf atas kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.